Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Matematika Semanusa. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran pada minggu lalu. Dalam video ini akan dibahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa beserta penerapannya. Jadi masih ada kaitannya dengan video minggu lalu. Nah, untuk menentukan nilai trigonometri untuk sudut istimewa, kita bisa menentukannya melalui konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu bisa kalian review, bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya. Nah, kalau yang masih ingat ya, kita ingatkan lagi bahwa sin alfa itu perbandingannya adalah depan per miring atau demi, cos itu sami, tan itu desa. Lalu untuk sekan adalah kebalikan dari cos, atau sekan sama dengan sepercos, kosekan sama dengan sepersin, dan kotan sama dengan sepertan. Oke, pertama untuk menentukan sudut trigonometri pada sudut 45 derajat. Sebelum itu yang perlu kalian ketahui bahwa sudut istimewa pada kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi 5 sudut istimewa dalam kuadran 1. Oke, pertama kita menentukan dulu untuk trigonometrinya sudut 45 derajat. Nah, trigonometri sudut 45 derajat ini bisa kita cari lewat konsep segitiga siku-siku jika diketahui di sini ada segitiga siku-siku ABC yang sama kaki. Jadi segitiga siku-siku yang sama kaki, di mana kalau kalian perhatikan ini ya, ABC siku-sikunya di B, lalu dia sama kaki, di mana kaki-kakinya itu panjangnya adalah satu satuan. Nah, jadi AB-nya 1, BC-nya juga 1. Seperti yang dikatakan kalau dia siku-siku kan berarti ini 90. Lalu sudut yang ini dan ini adalah sama karena dia sama kaki. Dalam segitiga, dalam sebuah segitiga, jumlah sudutnya adalah 180. Kalau 180 dikurangi 90, maka sisanya adalah 90. 90 dibagi 2, maka masing-masing sebesar 45 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari sisi miringnya yaitu AC dengan menggunakan konsep Pitagoras. Oke, AC itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Maka AC panjangnya adalah akar 2. Nah, kalau kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk mencari sin alfa sama dengan depan per miring. Di sini alfanya sebesar 45 derajat. Nah, di sini ada 2 45 derajat, boleh kalian pilih salah satu. Misal saya memilih yang sudut C, dia besarnya 45 derajat. Untuk sin itu adalah depan per miring. Depan dari sudut C adalah AB. Nah, AB-nya besarnya berapa? 1. Maka di sini 1 per miringnya adalah akar 2. 1 per akar 2. Nah, apabila penyebutnya berbentuk akar, maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi nilai sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke, selanjutnya untuk cos. Cos 45, cos itu adalah samping per miring. Sanya sebesar 1, miringnya sebesar akar 2. Jadi 1 per akar 2. Sama dengan sin, langsung kita rasionalkan, hasilnya sama dengan setengah akar 2. Nah, selanjutnya untuk tan 45. Tan 45 itu adalah depan per samping, perbandingannya ya. Jadi depannya 45 adalah 1, sampingnya 45 adalah 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Lalu untuk kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi yang tadinya sin itu adalah akar 2 per 2,
maka kalau dibalik menjadi 2 per akar 2. Apabila penyebut berbentuk akar, maka harus dirasionalkan dengan cara dikali sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah ini 2 habis, maka hasilnya adalah langsung akar 2. Nah, selanjutnya untuk sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos. Cos tadi sama dengan sin ya. Jadi dia 2 per akar 2 sama dengan, kalau dirasionalkan hasilnya adalah akar 2. Oke. Terakhir adalah kotan. Kotan adalah kebalikan dari tan. Tan perbandingannya adalah 1 per 1. Dibalik ya tetap 1 per 1. Maka kotan 45 sama dengan 1. Nah, itu adalah nilai trigonometri untuk sudut 45 derajat. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai trigonometri untuk sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Di sini saya memiliki segitiga ABC, dia segitiganya adalah segitiga sama sisi, di mana panjang sisi-sisinya adalah 2. Jadi AC sama dengan 2, CB sama dengan 2, dan AB sama dengan 2. Nah, lalu saya membaginya, saya menarik garis ya, garis dari titik C ini tegak lurus ke bawah, tegak lurus, maka kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat. Nah, ini tadi saya tarik besarnya sama yang dibagi tadi, dibagi dengan garis ini. Nah, kalau di segitiga sama sisi itu kan semua sudutnya kan 60 derajat. Berarti ini tadi 60 derajat, ini 60 derajat, ini yang C juga 60 derajat. Karena saya sudah membaginya menjadi 2, maka masing-masing di sini 30 derajat, di sini 30 derajat ya. Jadi masing-masing seperti ini. Lalu sudut AB sisi AB ya, sisi AB kita juga membagi 2, maka masing-masing di sini nilainya 1, di sini juga 1. Nah, maka sisi mana yang belum kita peroleh adalah sisi yang tadi, sisi tinggi tadi. Kita misalkan di sini O, lalu CO ya. Kita cari CO-nya terlebih dahulu menggunakan konsep Pitagoras. CO adalah akar dari miring kuadrat 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Maka besarnya CO adalah akar 3. Nah, jadi di sini kita memiliki 2 segitiga siku-siku yang kongruen, yang sama. Jadi kita untuk menentukan trigonometri di sudut 30 dan sudut 60, kita bisa mengambil salah satu segitiga tersebut. Oke, kita ambil segitiga yang sebelah kiri. Perhatikan segitiga yang sebelah kiri. Untuk sudut 30 derajat terlebih dahulu, berarti patokannya di 30 derajat di sini. Oke, di sini ya sudutnya. Oke, untuk sudut 30 derajat, sin 30 adalah depan per miring. Jadi depannya 30 adalah 1, miringnya adalah 2, sehingga nilainya adalah 1 per 2. Lalu cos 30 adalah samping per miring, sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2, jadi akar 3 per 2, atau biasa kita tulis dengan setengah akar 3. Untuk tan 30, tan itu adalah depan per samping, desa. Jadi depannya 1, sampingnya akar 3, jadi 1 per akar 3, kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Untuk kosekan adalah kebalikan dari sin. Sin adalah 1 per 2, maka dibalik menjadi 2 per 1, sama dengan 2. Untuk sekan adalah kebalikan dari cos. Di sini akar 3 per 2, kita balik menjadi 2 per akar 3. Lalu kita rasionalkan sehingga diperoleh 2 per 3 akar 3. Untuk kotan adalah kebalikan dari tan. Di sini tannya 1 per akar 3, maka kotan dibalik menjadi akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Selanjutnya untuk sudut yang 60 derajat, maka kita fokus ke sudut yang 60 derajat yang di sebelah sini. Oke, untuk sin 60 berarti dia depan per miring. Depannya 60 derajat adalah akar 3, miringnya 2, menjadi akar 3 per 2. Atau biasa kita tulis
dengan setengah akar 3. Lalu untuk cos 60, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya 60 adalah 1, miringnya 2, jadi setengah. Tan 60 adalah depan per samping desa, maka depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 1, menjadi akar 3. Untuk kosekan kebalikan dari sin, dibalik menjadi 2 per akar 3 ya, lalu kita rasionalkan sehingga diperoleh 2 per 3 akar 3. Untuk sekan adalah kebalikan dari cos, 1 per 2 kita balik menjadi 2 per 1 sama dengan 2. Lalu untuk kotan adalah kebalikan dari tan, kita balik menjadi 1 per akar 3, lalu kita rasionalkan diperoleh 1/3 akar 3. Nah, ini adalah nilai trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat, kita bisa menggunakan yang namanya lingkaran satuan. Jadi, apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Jadi R-nya itu sama dengan 1. Jari-jarinya berarti ini ya, jarak antara titik pusat ke lingkaran adalah R, R-nya sebesar 1. Di sini saya tarik tegak lurus dengan sumbu X, maka ini panjangnya Y, yang ini panjangnya X. Ini R-nya dan ini sudut alfanya. Lalu di lingkaran satuan ini kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Jadi sin alfa itu kan depan per miring, depannya adalah Y, miringnya adalah R, maka Y per R. Cos alfa adalah sami, samping per miring, X per R. Tan alfa adalah desa, jadi Y per X. Nah, untuk kosekan adalah kebalikan sin menjadi R per Y, sekan kebalikan dari cos menjadi R per X, dan kotan adalah kebalikan dari tan menjadi X per Y. Nah, perbandingan ini tadi bisa kita gunakan untuk menentukan nilai trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Pertama, untuk sudut 0 derajat terlebih dahulu. 0 derajat berarti jari-jarinya itu nempel dengan sumbu X di sini. Ini kan 0 kan? 0 derajat kan sudutnya. Nah, sehingga X-nya, besarnya X itu adalah 1. Ini ke sini kan 1 jari-jari. Lalu Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya menentukan sin 0. Sin 0 berarti sin tadi adalah Y per R, Y-nya adalah 0 per 1. 0 bagi 1 sama dengan 0. Lalu cos 0, cos adalah X per R, X-nya 1, R-nya 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Tan 0 adalah Y per X, Y-nya 0, X-nya 1, 0 per 1 sama dengan 0. Untuk kosekan kebalikan dari sin, jadi 1 per 0. Nah, hasil dari 1 per 0 itu sama dengan tak terhingga atau unlimited. Ini ya. Jadi, kalau suatu bilangan dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Lalu kalau 0 dibagi suatu bilangan itu hasilnya 0. Nah, lalu sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi 1 per 1 tetap 1. Dan kotan adalah kebalikan dari tan, menjadi 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai trigonometri sudut 90 derajat. Untuk 90 derajat, dia jari-jarinya nempel dengan sumbu Y di atas ini ya. Jadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, dan R-nya sama dengan 1. Sin 90, sin tadi Y per R, maka 1 per 1 sama dengan 1. Cos 90 adalah X per R, X-nya 0, R-nya 1, 0 per 1 sama dengan 0. Tan 90 adalah Y per X, Y-nya 1, X-nya 0. 1 per 0, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Kosekan kebalikan dari sin, 1 per 1 tetap 1. Sekan kebalikan dari cos, 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Kotan 90 kebalikan dari tan 90, menjadi 0 per 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat. Dari rumus-rumus yang sudah kita temukan tadi, dapat kita simpulkan nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa dalam suatu tabel seperti ini, supaya kita memudahkan untuk mengingat dan menghafal
tabel nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi sudut istimewa tadi adalah 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Lalu perbandingan trigonometri yang harus kalian hafal sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, hasil tadi kalian masukkan di tabel ini sambil mengingat-ingat juga ya bersama-sama. Sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Selanjutnya cos 0. Cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Lalu untuk tan 0 sama dengan 0, tan 30 adalah sepertiga akar 3, tan 45 sama dengan 1, tan 60 sama dengan akar 3, tan 90 sama dengan tak terhingga. Kosekan 0 adalah tak terhingga, kosekan 30 sama dengan 2, kosekan 45 sama dengan akar 2, kosekan 60 sama dengan 2/3 akar 3, kosekan 90 sama dengan 1. Oke, lalu sekan 0 sama dengan 1, sekan 30 sama dengan 2/3 akar 3, sekan 45 sama dengan akar 2, sekan 60 sama dengan 2, sekan 90 sama dengan tak terhingga. Kotan 0 sama dengan tak terhingga, kotan 30 sama dengan akar 3, kotan 45 sama dengan 1, kotan 60 sama dengan sepertiga akar 3, kotan 90 sama dengan 0. Nah, ini yang adalah tabel nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, tentukan nilai dari sin 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sekan 45 derajat per tan kuadrat 30 derajat. Jadi ini kita bisa menggunakan tabel tadi, tabel nilai trigonometri untuk mengerjakan soal ini. Jadi sin 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah cos 60 adalah setengah, sekan 45 adalah akar 2 per tan kuadrat 30. Nah, tan kuadrat 30 itu maksudnya adalah tan 30 dikuadratkan. Jadi tan 30 dulu berapa? Tan 30 adalah sepertiga akar 3, ini dikuadratkan. Oke. Jadi selanjutnya kita hitung pembilang dulu ya. Kita selesaikan pembilang dulu. Pembilang kalau ada penjumlahan dengan perkalian yang didahulukan adalah perkalian. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah dikali akar 2 ya setengah akar 2 dibagi, nah ini sepertiga akar 3 dikuadratkan, berarti sama saja seperti sepertiga dikuadratkan dikali akar 3 dikuadratkan, atau sepertiga akar 3 kali sepertiga akar 3. Jadi sepertiga akar 3 sepertiga dikuadratkan adalah 1/9 dikali akar 3 kuadrat, akarnya hilang tinggal 3. Nah, lalu untuk penjumlahan akar, ingat ya, penjumlahan akar bisa dioperasikan apabila bilangan yang di dalam akar sama. Jadi, penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan apabila bilangan yang di dalam akar itu sama. Apabila bilangan yang di dalam akar itu berbeda, maka dia tidak bisa dioperasikan atau sudah itu merupakan hasilnya. Nah, karena ini bilangan yang di dalam akar sama-sama akar 2 ya, maka ini bisa kita operasikan. Caranya dengan mengoperasikan atau menjumlahkan koefisiennya atau bilangan yang di depan akar.
Jadi ini yang kita jumlahkan adalah setengah dan setengah. Setengah ditambah setengah adalah 1. Jadi 1 per akar 2. Akar 2. 1/9 kali 3 ini coret-coret, maka hasilnya 1/3. Nah, akar 2 dibagi 1/3 hasilnya adalah 3 akar 2. Oke, soal yang kedua, tentukan nilai dari kosekan kuadrat pi per 6 ditambah sin kuadrat pi per 3 per kotan pi per 4 kali kosekan pi per 2. Nah, apabila soalnya dia dalam bentuk radian, maka terlebih dahulu kalian ubah ke dalam bentuk derajat. Caranya dengan kalian ganti pi-nya sama dengan 180. Jadi ini kosekan kuadrat pi-nya kita ganti 180 bagi 6 sama dengan 30 derajat. Lalu ini sin kuadrat pi per 3, 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Per kotan pi per 4, 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Dikali kosekan pi per 2, 180 bagi 2, 90 derajat. Nah, lalu kita masukkan nilainya menggunakan tabel yang tadi. Jadi kosekan 30 hasilnya adalah 2. Jadi 2 kuadrat ditambah sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3 dikuadratkan karena ini kuadrat per kotan 45. Kotan 45 sama dengan 1 dikali kosekan 90. Kosekan 90 adalah 1. Jadi ini 2 kali 2, 4 ditambah setengah akar 3 kuadrat hasilnya 1/4 dikali 3. Ini ya, per 1 bagi 1, 1 kali 1 ya 1. Jadi kita tinggal menghitung yang pembilang. Jadi 4 ditambah 3/4, kita samakan penyebutnya. 4 itu adalah 16/4, jadi 16 tambah 3 adalah 19/4. Nah, ini adalah beberapa contoh soal untuk menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Oke, selanjutnya adalah penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak contoh di kehidupan sehari-hari itu yang menggunakan konsep trigonometri. Nah, salah satunya adalah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk di antara garis horizontal dari pengamat dengan pandangan ke arah objek yang di atasnya. Lalu sudut depresi itu sudut yang dibentuk di antara garis horizontal dari pengamat dengan pandangan ke arah objek yang di bawahnya. Atau kalau kita lihat di gambar ini, pengamatnya misalnya A melihat B dengan sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu melihat ke atas. Ya, mengingatnya begitu. Elevasi melihat ke atas, lalu sudut depresi itu B melihat A. Jadi sudut depresi itu pengamat melihat bawah. Kalau kalian ingat-ingat, depresi itu kan biasanya menunduk, orangnya menunduk, jadi melihatnya ke bawah. Itu ya bedanya. Jadi sudut elevasi melihat ke atas, sudut depresi itu melihat ke bawah. Nah, lalu ada apa hubungannya? Sudut elevasi dan sudut depresi ini saling berseberangan, ya kan? Sehingga besar sudut elevasi sama dengan besar sudut depresi. Contoh soalnya ada sebuah ilustrasi. Aldi memandangi puncak sebuah gedung. Dia berdiri 30 meter dari gedung tersebut. Jika Aldi memandang puncak gedung dengan sudut elevasi sebesar 60 derajat dan tinggi Budi, mohon maaf ini Aldi ya, maksudnya Aldi bukan Budi. Di sini satu orang Aldi. Oke. Dan tinggi Aldi adalah 1,5 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, ilustrasi ini supaya lebih mudah kita bayangkan, kita bisa menggambarkannya. Jadi di sini ada seseorang yaitu Aldi. Saya anggap begini ya, mohon maaf saya tidak jago menggambar.
Lalu Aldi ini tadi memandangi sebuah puncak gedung. Oke, ini Aldi memandang sebuah gedung, puncak gedung. Ini kita misalkan gedung. Oke, kita misalkan gedung. Lalu jarak Aldi dengan gedung itu, dia jaraknya adalah 30 meter. Jadi ini ke sini 30 meter. Tingginya Aldi adalah 1,5 meter. Ini tingginya Aldi 1,5 meter, segini ya berarti 1,5 meter. Lalu Aldi memandang gedung itu dengan sudut elevasi. Elevasi itu berarti melihat ke atas. Jadi ini matanya Aldi ya. Ini ke sini. Nah, ini horizontal, garis horizontalnya berarti dia sejajar dengan yang ini. Ini memandang sebesar 60 derajat. Nah, elevasinya 60 derajat. Oke. Berarti kalau ini juga termasuk 30 meter ya. Oke. Lalu gedung itu berarti gedung ini semua kita misalkan Y. Tentukan tinggi gedung tersebut. Berarti kita mencari nilai Y-nya, ya kan? Nah, ini untuk mencari nilai Y ini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mana siku-sikunya? Siku-sikunya di sini. Nah, ini kan siku-siku, ini kan tegak lurus. Nah, jadi yang kita pakai adalah segitiga yang ini. 1, 2, 3. Dengan sudut 60 derajatnya di sebelah sini. Nah, kalau ini 30, ini karena yang dicari adalah gedung ya. Yang dicari adalah gedungnya. Jadi ini ke sini saya misalkan dengan X. Nah, berarti untuk mencari tinggi gedung seluruhnya, kalau ini X berarti ini berapa? Ini adalah sama dengan tinggi Aldi, yaitu 1,5 meter. Jadi Y itu bisa dikatakan dengan X ditambah 1,5 meter. Jadi sebelum itu kita harus mencari X terlebih dahulu, mencari sisi X-nya ya, panjang X-nya. Nah, panjang X-nya ini bisa kita cari lewat perbandingan segitiga siku-siku yang sudutnya 60 derajat di sebelah sini. Loh Bu, itu kan banyak untuk perbandingan trigonometri. Ada sin, ada cos, tan, dan seterusnya. Lalu mana yang kita gunakan? Nah, untuk memilih trigonometri mana yang harus kita gunakan, itu kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Jadi hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa panjang yang di sebelah sini berarti ini adalah sisi di samping sudut 60 kan. Jadi ini sisi sampingnya diketahui loh. Berapa? 30 meter. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gedungnya. Sedangkan gedung ini berada di sisi depan dari 60 derajat. Jadi hubungannya adalah sisi samping dengan sisi depan. Lah, mana trigonometri yang memiliki perbandingan yang memuat antara depan dan samping? Jadi miringnya tidak digunakan, Bu. Tidak perlu karena miringnya itu tidak diketahui dan juga tidak ditanya. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi tidak perlu kita hiraukan. Oke, jadi kita cari trigonometri mana yang memiliki perbandingan ada depan dan sampingnya. Oh, desa. Tan Bu, oke boleh, tan boleh. Atau kebalikan tan, sade, kotan. Kita bisa menggunakan trigonometri itu tan atau kotan. Jadi yang ada unsur diketahui dan ditanyanya. Jadi kita bisa menggunakan tan ya. Jadi tan 60 itu sama dengan depan per samping desa. Tan 60 besarnya berapa? Kalau dicek di tabel tadi, tan 60 adalah akar 3. Sama dengan depannya adalah X, sampingnya adalah 30. Nah, yang kita cari adalah X. Berarti ini kita kalikan ke sana. Jadi 30 akar 3 sama dengan X. Apakah sudah ketemu? Belum, karena yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Tadi tinggi gedung dimisalkan dengan Y. Y itu sama dengan X plus 1,5 meter.
maka Y sama dengan X-nya kita masukkan 30 akar 3 plus 1,5. Karena sudah sama-sama satuannya meter, maka ini semua satuannya meter. Nah, karena ini soal cerita ya, dikembalikan lagi ke jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 akar 3 plus 1,5 meter. Oke, contoh soal yang kedua. Dari puncak menara api, seorang penjaga hutan melihat rekannya yang berada di bawah dengan sudut depresi 45 derajat. Jika menara setinggi 45 meter, tentukan jarak rekan tersebut ke dasar menara. Oke, jadi ini kita ilustrasikan dengan gambar terlebih dahulu. Jadi ada puncak ya, ada puncak menara. Nah, di sini ada seorang penjaga. Penjaganya di atas menara. Lalu dia melihat rekannya yang berada di bawah. Jadi bawah sini ini rekan. Ini pengamat. Oke, untuk membedakannya. Selanjutnya dia melihat rekannya itu tadi dengan sudut depresi. Nah, sudut depresi adalah sudut yang dibentuk jika dia melihat ke bawah. Jadi ini pengamat ke rekan, kita tarik, ini depresi ya, jadi ini horizontalnya sebesar berapa? 45 derajat. Nah, ini sudut depresinya 45 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak rekan ke dasar menara. Berarti ini rekannya di sini, dasar menaranya di sini. Berarti jarak ini ke sini. Kita misalkan X. Itu yang ditanya. Diketahui lagi di sini tinggi menaranya 45 meter. Jadi ini 45 meter. Oke. Nah, sebelumnya sudah dikatakan bahwa besar sudut depresi itu sama dengan sudut elevasi, besar sudut elevasi karena mereka berseberangan. Nah, apabila ini 45, maka di sini juga 45 derajat. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai X dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya di sini. Oke, kira-kira kita menggunakan perbandingan trigonometri yang mana? Kalau yang diketahui itu adalah sisi di depan sudut 45 derajat dan yang ditanya adalah sisi di samping sudut 45 derajat. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang mengandung depan dan samping. Bisa menggunakan trigonometri tan. Jadi tan 45 itu sama dengan depan per samping. Depannya siapa? 45 meter per sampingnya adalah X. Nah, tan 45 besarnya berapa? Tan 45 sama dengan 1. 45 per X. Kita kalikan X-nya ke sini, jadi X sama dengan 45. Nah, kalau sudah ketemu, kita kembalikan ke soal. Jadi, jarak rekan tersebut ke dasar menara sebesar 45 meter. Oke, contoh soal yang ketiga, seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri di depan menara dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Ia lalu berjalan sejauh 20 meter mendekati menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan tinggi menara tersebut. Oke, jadi di sini ilustrasinya ada seorang anak. Di sini ada menara. Oke. Anak tersebut tingginya 160 cm. 160 cm. Lalu ia berjalan sejauh 20 meter mendekati menara. Berarti dia maju ya. Maju ke sini, anaknya ada di sini. Sebesar di sini 20 meter.
Nah, yang pertama dari yang pertama tadi dia melihat menara dengan elevasi. Nah, ini elevasinya 30 derajat. Yang kedua, elevasinya adalah 60 derajat. Oke. Nah, jadi segitiga siku-siku. Lalu yang ditanya adalah tinggi menara. Berarti tinggi ini ya, tinggi seluruhnya ini. Ini kita misalkan X. Yang ini seluruhnya ini. Jadi panjang yang bawah ini adalah Y. Oke. Berarti di sini ada dua segitiga. Kalau kalian lihat ada segitiga yang sudutnya 30 derajat, ada segitiga yang sudutnya 60 derajat. Nah, kita bisa cari perbandingannya terlebih dahulu. Jadi, pertama kita untuk yang 30 derajat terlebih dahulu ya. Diketahuinya dia jarak antara anak dan menara. Lalu ditanyakan adalah menara. Jarak antara anak dan menara itu adalah sisi di samping sudut 30 derajat. Maka samping ya yang diketahui. Lalu yang ditanya adalah tinggi menara. Tinggi menara itu adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Jadi depan. Lagi-lagi depan dan samping. Depan dan samping bisa kita gunakan trigonometri tan. Oke, jadi tan 30 di sini, tan 30 itu sama dengan desa depan X per sanya. Nah, sanya itu berarti dia segitiganya itu yang panjang nih, yang besar. Berarti ini ke sini itu sanya. Kalau ini ke sini 20 meter, ini ke sini adalah kita misalkan Y. Berarti ini X per Y. Selanjutnya tan 30 besarnya adalah sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3 sama dengan X per Y. Nah, ini kita kalikan silang. Kita kalikan silang sehingga menjadi Y akar 3 sama dengan 3X. Kalau saya minta atau saya buat menjadi X sama dengan berapa? Y akar 3 per 3. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Lalu sekarang perhatikan segitiga yang sudutnya 60 derajat. Yang diketahui adalah sisi di samping sudut 60 derajat. Yang ditanya adalah sisi di depan sudut 60 derajat. Jadi kita bisa menggunakan trigonometri tan lagi. Jadi tan 60 derajat itu sama dengan tan 60 desa depannya X sanya. Nah, kalau ini sampai ini Y, terus ini sampai ini 20, maka ini sisanya kan. Berarti ini ke sini adalah Y min 20. Nah, tan 60 berapa? Tan 60 sama dengan akar 3 sama dengan X per Y min 20. Kita kalikan ke sini, maka akar 3 dikali Y min 20 sama dengan X. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Di sini saya punya X, di sini saya juga punya X, maka bisa kita substitusikan. Nah, kita substitusikan 1 ke 2. Berarti ini jadi akar 3 Y min 20 sama dengan Y akar 3 per 3. Nah, selanjutnya ini saya kalikan ke sini. Oh, enggak usah. Jadi akar 3 ini kita pindah ke bawah ya, biar mudah nanti ketemu Y-nya. Y min 20 sama dengan Y akar 3 per 3 akar 3. Karena sama-sama akar 3 bisa kita coret. Oke, jadi ini 3 untuk mencari Y-nya ya, berarti saya kalikan lagi ke sini, jadi 3Y min 60 sama dengan Y. Lalu ini dipindah, yang Y pindah ke ruas ke kiri, min 60 pindah ruas ke kanan. 3Y min Y sama dengan 60. Jadi
2Y sama dengan 60, sehingga Y sama dengan 30. Y-nya sama dengan 30. Yang ditanya apa? Yang ditanya kan tinggi menara. Tinggi menara itu ada hubungannya dengan X. Berarti 30 ini kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Oke, saya substitusikan ke persamaan 2 ya. Jadi X itu sama dengan akar 3 kali Y min 20. Y-nya ketemu 30, berarti akar 3, Y-nya 30 min 20 sama dengan 10 akar 3. Itu X-nya. Yang dicari adalah tinggi menara. Tinggi menara berarti keseluruhan ini toh. Nah, keseluruhan ini. Kalau ini X berarti ini adalah tinggi anaknya. Tinggi anaknya tadi berapa? 160 cm. Nah, ini satuannya meter, ini senti. Berarti harus kita samakan dulu, boleh senti ke meter atau meter ke senti. Supaya mudah, sentinya aja yang ke meter. Jadi 160 cm itu sama dengan 1,6 meter. Nah, sehingga tinggi menara itu jadi ya di sini. Jadi tinggi menara adalah 10 akar 3 ditambah 1,6 meter. Nah, jadi beberapa ilustrasi tadi itu adalah contoh-contoh dari penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tapi tidak selalu tan loh ya. Jangan digeneralisasikan bahwa rumusnya selalu menggunakan tan. Tidak, tetapi kebetulan memang yang ditanya dan diketahui itu dia merupakan unsurnya tan. Tapi kalau yang diketahui misal ada unsur miringnya, berarti kita gunakan trigonometri yang lain. Jadi tetap kalian harus teliti untuk melihat unsur-unsur yang diketahui dan ditanya, begitu. Oke, jadi setelah kita lihat pembahasan tadi, ternyata untuk mengerjakan soal-soal itu memang modalnya adalah dengan menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya. Terlebihnya ini di kuadran 1. Jadi memang kalian harus wajib untuk mengenal dasarnya ini. Jadi tabel ini adalah dasarnya, dasar nilai trigonometri, wajib dihafalkan. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Kalian bisa menggunakan metode kalian sendiri yang bagaimana kalian memudahkan untuk kalian menghafal, karena itu nanti adalah modal mengerjakan soal-soal trigonometri berikutnya. Jadi ini harus diperkuat terlebih dahulu. Nah, supaya kami tahu bahwa kalian itu hafal, tugas kalian selanjutnya adalah membuat video menghafal nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jadi yang kalian hafalkan itu yang ada di tabel ini. Nah, video itu kalian buat, durasinya maksimal 2 menit. Kalian bisa menggunakan gerakan untuk menghafal atau menggunakan nada untuk menghafal. Nada dipadukan dengan gerakan juga boleh. Jadi sekreatif kalian, kreativitas kalian nanti yang akan kita nilai. Jadi untuk menghafal yang menyenangkan itu bagaimana menurut versi kalian. Jadi kalian buat video itu, lalu kalian upload ke Instagram dan tag ke guru kelas kalian masing-masing. Nanti untuk rincian tugasnya akan kami lampirkan di e-learning matematika 10 wajib. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicatat, diresapi, direview kembali supaya kalian mudah mengingatnya. Lalu apabila ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada teman maupun kepada guru kalian masing-masing.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.